teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di podcast obrolan ringan Irama Asa. Oke, setelah podcast kemarin yang isinya cuman sekedar perkenalan aja ya. Nah, di podcast kali ini Irama Asa nih bakal hadir dengan topik yang sederhana sih, cuman sedikit menarik. Yang pastinya juga topik ini udah kalian baca di judul video ini. So, kali ini gue gak sendirian, gue ditemenin ngobrol bareng sama temen gue dari Jakarta yang sekarang udah tersambung juga nih lewat telepon. Oke, biar lebih enak, gue langsung persilakan aja ya buat memperkenalkan diri. Yuk, Jam, silakan. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam. Di sini dia berkenalin diri nih. Iya. Oke. Santai. Iya, perkenalkan, nama gua Azam. Nama lengkapnya Azam Veda Elhaq. Kalau mau tahu Instagram gua @azamveda29. Ya, lebih akrabnya gue dipanggil Azam. Gue dari Jakarta dan sekarang lagi posisi di Malang. Ya gitu aja deh. Yo. Gimana Jam? Sekarang masih sibuk apa nih? Kuliah aja apa kesibukan lain, ada kerja gitu atau apa gitu? Iya, sekarang lagi aktif di influencer aja. Terus ya lebih tepatnya sih lagi rehat sejenak. Oke, Gitu. berarti aktif di YouTube atau Instagram nih? Lebih ininya sih ke Instagram sih mungkin ya. Oke, Iya. Gue sih ngeliatnya kan sering aktif di Instagram itu sharing-sharing seputar editing gitu ya. Iya sih, benar. Buat teman-teman yang mau kepoin bisa follow nih. Ya, jadi apa nih yang bakal kita bahas kali ini nih? Nah ini kan lu kan mahasiswa psikolog nih. Nah, kita mau ngobrolin seputar toxic relationship. Oh, berat juga nih, berat. Iya benar. Oh, ini Nah. hari kuat nih, gila nih. Tapi Nah, di sini bukan berkata sebagai ahli ya, maksudnya hanya beberapa sisi yang gua tahu aja gitu ya. Iya, santai. Kita sharing-sharing aja sih di sini. Nah, beberapa hari lalu tuh gue sempet cari-cari referensi gitu seputar toxic relationship ini. Dan gue udah sempet baca sih salah satu artikel yang ada di website pijarpsikologi.org. Jadi menurut artikel ini tuh toxic relationship itu hubungan yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri atau orang lain gitu. Atau kita ambil gampangnya tuh ini hubungan toxic relationship ini bakal bikin kita jadi lebih buruk gitu. Nah, bener nggak sih seserem itu toxic relationship? Nah, terus tuh gimana sih cara kita buat ngelewatin yang namanya toxic relationship ini? Ya mungkin di sini gue bakal ngebahas dengan bahasa yang lebih ceplas-ceplos ya. Iya. Lebih ringan lah biar mudah dipahami ya. Tentang toxic relationship. Menurut yang gue ketahuin, salah satu dokter bernama Lilian Glass itu, dia seorang communication dan psychology expert gitu ya. Toxic relationship itu adalah ketika berada di sebuah hubungan yang konsisten. Itu tuh ngebuat lu tuh gak nyaman. Maksudnya konsisten nih, stuck gitu. Konsisten secara terus menerus tuh membuat lu gak nyaman hari demi hari gitu. Kayak misalnya ya kayak ini deh, misalnya kayak apa sih bahasanya tuh,
Dikekang tuh apa sih? Dikekang tuh overprotective, benar Iya. overprotective. Ini udah lama sih gua nggak pernah dikekang sih. Jadi tuh kayak gitu tuh membuat kita gak nyaman. Lebih banyak merasa negatif, lebih banyak merasa sedih itu. Pokoknya tuh kayak itu tuh misalnya nih udah nggak saling dukung gitu loh. Dalam satu sisi misalnya gue lagi mau ngerjain sesuatu nih. Kalau dalam hubungan yang sehat mungkin hal kecilnya tuh kayak saling dukung gitu. Oke, semangat ya gitu. Kamu gak usah balas chat aku dulu, nanti aja kalau udah kelar kegiatannya baru kamu boleh chat aku gitu. Oke. Itu saling ngedukung tuh. Nah tapi kalau udah mulai toksik itu pasti bakal kayak kekang mengekang, merugikan satu pihak atau kedua pihak merasa terugikan gitu. Oke, ketika yang tadi lu contohin kan, udah gue nggak chat dulu nanti aja gitu. Nah itu berarti hubungan yang sehat gitu. Ya nggak bisa juga karena banyak segi aspek gitu. Jadi intinya ada kalau mungkin suatu waktu, kalau dulu gue pernah pada masa gue ya di masa gue pacaran gitu kan ya, sampai sekarang bahkan yang dahulu, yang lebih dahulu itu yang didahulukan gitu. Gue udah buat perjanjian, misalnya lu ngajak gue ngopi duluan, tiba-tiba cewek gua nih ngajakin gua makan gitu, tapi lu duluan. Gua harus prioritasin lu, bukan cewek gua, karena lu duluan yang ngajak. Oh gitu. Iya. Nah kalau korelasinya sama yang lu bilang di awal itu gimana? Kan lu bilang toxic relationship itu hubungan yang stuck gitu, kayak datar aja gitu. Kan kalau yang lu contohin ini jadinya turun. Iya, nggak semuanya nggak semuanya datar itu dikatakan sebagai toksik. Ya, contoh nih, contoh lagi mungkin, semua penyelesaian masalah lo itu pasti bakal berakhir buruk. Misalnya, ada suatu masalah nih, suatu saat lo lupa misalnya ketiduran, di telepon gak diangkat-angkat, misalnya kalau bagi orang-orang yang baru PDKT kan pasti kayak gitu kan, hal yang ini banget gitu ya. Ya. Nanti dia nyelesainnya dengan permasalahan. Ya, ketika si cewek marah, lu juga marah karena lu nggak terima gitu loh. Nah itu mulai nggak sehat tuh namanya, karena kayak apa ya, penyesuaiannya tuh pasti buruk gitu loh. Sama-sama saling marah gitu. Nah penyelesaiannya tuh buruk gitu. Oke. Terus yang seharusnya gimana? Yang seharusnya itu mungkin cara yang lebih efektif menurut gua tuh itu cara ini sih, langkah preventif sih. Kayak lu analisis, lu lebih pahamin dia, lu cari kesamaan lu sama dia apa. Kalau emang setelah lu banyak yang lu pikirkan, kalau seandainya kayaknya nggak bisa deh ini gue terusin lagi gitu, mending lu cepet-cepet stop sih. Karena kenapa? Kalau menurut gue tuh kayak itu bakal imbasnya ke diri lu atau ke pasangan lu. Ngerti nggak maksud gue? Iya, paham. Misalnya nih, jadi kayak sorry ya gue potong dulu nih. Misalnya ya santai. Si cewek nih toksik ya, si cewek nih mulai, ya pasti cewek kayak gitu lah, lu tahu sendiri. Ini gue bukan merendahkan kaum wanita atau apa, tapi secara umum lu tahu sendiri kalau seorang wanita itu ya kayak gitu kan ya. Kayak gitu gimana nih? Harus dijelasin. Ada gini deh, fase-fase ini gue kasih tahu fase ya, yang udah pernah gue alami gitu mungkin. Fase awal itu si perempuan itu akan posesif. Oke. Bisa juga sebaliknya, atau si cowok yang posesif. Di fase kedua nanti ada revenge nih, revenge sih bahasanya. Nah, nanti di fase kedua tuh ada revenge atau revenge nih, balas dendam nih gitu.
Iya kan? Lu pernah ngerasain gak sih? Berarti balas Jadi nanti dendam tuh. gantian. Oh gitu. Iya. Ya kebalikannya yang posesif gitu loh. Posesif, bener posesif. Gue lupa itu kata posesif. Nah, nanti gantian tuh si posesifnya. Nah, kalau udah mulai kayak gitu, mulai hilang nih kepercayaan keduanya. Ya kan, apapun yang diomongin tuh gak bakal didengerin. Mau si cowok yang ngomong ataupun si cewek yang ngomong, tuh keduanya gak mau saling nerima perkataan, walaupun itu perkataan positif. Oke. Gimana caranya? Caranya itu lu harus membuat pasangan lu bahwa diri lu itu pantas untuk didengarkan. Lu harus jadi contoh. Itu kalau menurut gua sih. Berarti kita yang harus memulai gitu ya. Maksudnya kita yang harus ngalah gitu. Ya siapapun orang yang denger ini, gua harap kalau Oh, gitu. dia udah mulai sadar akan dirinya, mau itu gendernya apapun itu, mau cewek cowok, ya segeralah gitu. Tapi itu kan yang lu omongin kan ketika dua orang yang toksik gitu di hubungan. Ada nggak hubungan toksik ini cuma satu orang gitu dan satunya itu jadi korban gitu? Jujur sih gue lebih mengamati ke diri sendiri ya. Mungkin ada beberapa orang yang kayak teman-teman gue gitu ya, dia merasakan toksik tapi nggak mau terbuka karena itu lebih ke arah apa ya, privacy sih mungkin. Iya nggak sih? Lu mau nge-share kayak gitu ke teman lu walaupun itu sedekat apapun? Kita kan nggak tahu ya posisi apa, dimana kalau seseorang itu, misalnya lu temen sama gua tapi lu kan masih ada menyembunyikan hal-hal yang menurut lu itu untuk privasi lu gitu. Gak mungkin lu semuanya curahkan ke gua. Tapi gini, mungkin bisa ya itu privasi terus dia sembunyiin. Tapi ada nggak yang itu nganggep dia nggak sadar gitu, jadi dia anggap itu masih normal aja gitu, hubungan yang normal. Padahal ada. Misal gini nih ya, gue yang ngejalanin hubungan, terus gue ngerasa hubungan gue tuh normal aja gitu, sedangkan orang lain misal lu bilang ke gue hubungan lu tuh toksik gitu, lu jadi korban. Ada nggak? Menurut asik, kalau udah ngomongin menurut nih bingung nih gue. Ya menurut lu lah. Ya jadi kalau menurut gue sih lebih banyak kayak gitu dialamin kaum wanita ketika udah bucin. Kalau masalah bucin mah semua bisa jadi korban ya? Iya sih, benar sih. Misalnya nih kalau dari cowok sih kurang tahu juga gue, karena gue belum pernah berhadapan mungkin atau apa gitu. Misalnya nih kayak gini dia nggak, padahal ini hubungannya udah toksik nih, disakitin, dimarahin, tapi si salah satu pasangan ini tuh kayak terima aja gitu. Malah kalau nggak kayak gitu dia malah kayak cemas. Pernah nggak sih kayak gitu? Iya bener, kayak ngerasa aneh gitu ya. Iya, kayak ngerasa aneh. Nah itu tuh yang ditakutin tuh. Itu kayak harus apa ya, itu sih kayaknya si temennya sih emang harus ngehandle sih, temennya tuh harus ngasih tahu dia kalau ini tuh udah nggak sehat gitu sih. Kadang emang seorang temen tuh walaupun nggak ngasih tahu tapi kan pasti ngeliatin lah setiap hari gimana dia sama pasangannya, harus ngabarin ini lagi nongkrong, diteleponin berkali-kali apalah gitu. Iya kan? Iya benar. Menurut lu wajar nggak, kan dia kan bisa dibilang cinta kan ya, cinta terus ya namanya juga cinta, jadi
kayak ngelihat pasangannya tuh yang baik-baik aja gitu meskipun ada di fase toxic relationship gitu. Bro, berapa banyak orang yang terganggu kesehatan mentalnya bro sekarang. Oke. Jadi tuh gini, apa ya, ketika toxic relationship itu tuh bisa merugikan kedua belah pihak atau sebelah belah pihak. Sebenarnya keduanya sih lebih pasnya sih. Karena untuk ketika lo mengakhiri hubungan itu tuh masih ada bekas gitu loh. Itu bekasnya ke mental dia. Ketika dia berganti orang, dia akan melakukan hal yang sama. Balas dendam ya? Bukan balas dendam ya, bisa jadi balas dendam ataupun kayak ini loh, jangan ya nauzubillah dia sampai kayak nggak mau nikah lah karena hal tersebut, kayak nggak mau. Dia akhirnya susah bersosialisasi sama orang lain gitu karena pernah dikekang sebelumnya kan. Gila aja tuh kayak gitu kan, sampai nggak mau bersosialisasi, takut gitu untuk ketemu orang-orang yang baru, nggak mau kenalan dengan cowok, akhirnya temennya cewek doang sepanjang hidupnya, nggak mau temenan sama cewek, akhirnya sepanjang hidupnya cowok semua temannya. Jadi kalau ngomongin soal dampak nih, selain mental ya, ada lagi nggak dampak-dampak lain dari toxic relationship nih? Mungkin ke keluarga bro, dia jadi nggak berani terbuka gitu loh. Oh gitu. Iya, bahkan sama temannya sendiri, sama kegiatan dia yang tadinya bener. Rutinitas dia harus jalanin, bahkan itu tuh sebenarnya kebutuhan dirinya sendiri tapi nggak terlaksanakan gitu. Akhirnya terbengkalai gitu ya kegiatan. Bro. Gila aja. Iya benar sih, benar. benar. Cuma buat satu orang itu lu harus memenuhi kebutuhan dia, sama memikirkan kesehatan mental, kesehatan diri, kebersihan diri, ibadah. Tapi ada juga tuh toxic relationship yang dia berhasil ngebungkus itu jadi kayak hubungan yang baik gitu. Jadi misal gini nih, jadi sebenarnya ini toxic relationship tapi orang lihat di luar itu hubungannya baik-baik aja gitu. Gimana bro maksudnya bro? Jadi kalau tadi kan yang gue contohin, ketika misalnya nih, ketika gue ngejalanin toxic relationship, nah gue tuh nggak sadar kalau itu toxic relationship. Justru malah temen gue, orang-orang di luar hubungan ini yang sadar kalau gue ngejalanin toxic relationship. Nah kalau yang sebaliknya gimana? Justru yang ngejalanin nih paham kalau lagi ada di fase toxic relationship, tapi dia bisa ngemas itu dan dilihat sama orang luar tuh hubungannya sehat gitu. Bisa nggak gitu? Jadi kayak ditutup-tutupin gitu. Bener lah, kayak apa ya, gue pernah sih di fase itu beberapa tahun yang lalu gitu. Itu alasannya apa sih kayak gitu? Maksudnya lu kan pertama itu nyiksa diri lu sendiri kan, bener nggak? Iya sih, jelas ya. Kedua apa ya? Ya banyak lah ruginya. Lu nyebutin satu pakai ada pertama keduanya, gimana sih? Iya gini aja deh. Iya. Gue waktu itu karena mungkin gue malu ya gitu. Gue malu kalau seandainya teman-teman gue tuh tahu kalau gue tuh lagi ada di fase toksik gitu loh. Oke. Jadi gue umpet-umpetin tuh gitu. Ya. Padahal posisinya waktu itu gue lagi pembalasan dendam. Jadi gue yang toksik gitu, bukan si ceweknya.
Ya teruntuk yang Perlu disebutin gak nih? oh itu udah ini kok, udah masa lalu gitu. Oh, udah masa lalu. Jika mungkin beliau mendengarkan ini suatu saat gitu. Sadarlah bahwa saya pernah melakukan dosa apa mengekang Anda gitu. Itu karena gue malu boy, gue sebagai cowok nggak mau dibilang kalau gue tuh posesif gitu. Oh gitu. Tapi dari situ gue belajar sampai yang sekarang nih akhirnya tenang-tenang aja gitu, jadi santai. Berarti amin mohon doa. Amin. Tadi lu bilang kan ini fase gitu, Iya. toxic relationship. Jadi kalau misal kita bertahan, bisa nggak nanti jadi hubungan yang baik gitu? Soalnya nih kebanyakan yang gue tonton, yang gue baca tuh, maksudnya gue dengerin ya podcast gitu. Iya, disuruh udahan. Iya, kayak nggak ada Putusin. solusi gitu selain udahan ya. Itu tuh sebenarnya emang ganggu mental sih bro. Kalau mau gua saranin sih, ini menurut pengalaman gua sih ya, itu harus ada yang terbuka di apa maksudnya open minded lah, salah satu di antara kedua pasangan ini. Oke. Jadi kayak ambil langkah preventatif tadi gue bilangin, kayak coba lu baca, karena nih bro, ini gue pernah denger nih dari kata Mbak Najwa kalau nggak salah. Ini quote-nya keren banget, gila. Kurang lebih kayak gini ya kata Mbak Najwa nih, kayak gini. Kalau ngomongin masalah pasangan, dari sekarang bahkan sampai akhir hayat tuh, ketika lu kuak semakin dalam, gak bakal ada pasangan yang cocok sama lu. Caranya cuma satu, lu cari tahu itu lewat hati bro. Ya ini. Balik lagi ke saling melengkapi. Lu cari tahu tuh kesukaan dia apa sih, kesukaan lu apaan, gitu. Lu harus saling memahami di situ. Ketika misalnya nih, misalnya nih tiba-tiba, misalnya gua ada cewek nih. Ketika dia toksik nih, gua pahamin. Tahu nggak sih kalau kamu ngekang aku kayak gini tuh, aku tuh nggak bakal tenang ngelakuin aktivitas aku. Kamu juga rugi di diri kamu, yang seharusnya kamu nyuci, seharusnya kamu beraktivitas, kamu malah ngepoin aku lagi ngapain. Gua kasihannya tuh sama dianya, gitu loh. Gue kasihan sama dia mau ngelakuin aktivitas, seharusnya dia kayak mandi, seharusnya dia ibadah, tapi dia malah ngepoin gue, stalkingin gue, nelponin gue berkali-kali, harus dijawab, cuma biar rasa amarahnya tuh terpuaskan gitu loh. Bahkan ujung-ujungnya nanti kalau walaupun gue jawab, dia bakal marah juga tetep. Gimana sih kamu ngabarin sih? Gimana sih kamu kok gak jawab telepon aku tadi yang pertama, padahal baru 2 kali nelpon. Rugi di Ada dia, aja gitu rugi ya? di gua juga gitu. Jadi kita lebih mahamin sih. Coba kalau seandainya kamu sabar bentar aja, sabar mungkin 1 jam, kamu bisa mandi dulu, kamu bisa keramas, kamu bisa nyanyi-nyanyi, atau mungkin kamu bisa jajan dulu bentar, atau ngobrol-ngobrol dulu. Akhirnya gue, kalau dulu perkataan yang gue sering ngomongin tuh satu, tahu nggak sih, ketika lu marah, lu tuh melewatkan momen bahagia yang seharusnya bisa kita nikmatin. Oke, setuju. Ngerti nggak maksud gue? Jadi Iya, paham. ketika kita marah ataupun dia yang marah, sebenarnya tuh itu bisa kita ganti dengan hal yang romantis atau hal yang bahagia. Misalnya gua ngirim VN gua lagi nyanyi, ya nggak apa-apa kan, itu kita bisa gantikan dengan hal yang lebih romantis gitu loh. Kita tuh menghilangkan momen itu, padahal cuma dihabisin 1 hari buat marahan doang, gak kelar-kelar tuh masalah.
Akhirnya masalah-masalah Iya. sebelumnya diungkit-ungkit. Gila nggak tuh? Iya, benar. Anjing banget emang kayak gitu tuh. Oke, jadi eh, gimana sih cara ngatasin toxic relationship? Apa harus udahan aja apa gimana gitu? Oke, ini Terakhir nih. saran ya mungkin ini kesimpulan dari omongan kita dari tadi ya, kelamaan kita Iya. ceplos-ceplos nih. Intinya kalau menurut gua, ini dari gua sendiri, perkataan Azam Veda, kalau mungkin ada yang salah saya mohon maaf, ataupun ada yang tersinggung silahkan introspeksi diri Anda. Ya, Kalau mau kritik Azam Veda El Haq. iya, tapi follow dulu IG gua, baru DM gua gitu ya. Oke. Ya, jadi pertama, lu baca dulu kemauan dia itu apa. Lu pikirin, tapi jangan sampai overthinking. Oh, Lu iya. luangkan aja waktu beberapa gitu, misalnya di malam hari target lu tidur tuh jam 10, berarti lu dari jam 9 ke jam 10 tuh 1 jam lu ini aja luangin waktu lu cuma buat mikirin kira-kira dia pantas nggak sih buat gua gitu loh. Ya lu introspeksi dulu, lu gunain waktu itu untuk lu pikirin kira-kira dia cocok nggak sih buat gua tuh. Oke. Nah habis itu tuh kayak apa, lu pertimbangin lagi kira-kira ini tuh masih bisa nggak dibenerin gitu loh. Jadi ada apa, lu buat yang para teman-teman nih yang ngedengar podcast ini, coba lu mulai dewasa, lu tuh punya target ke depan. Kalau gua nih setiap tahun tuh gua bakal bikin 10 goals. Nah target-target itu udah kecapai belum? Lu abisin waktu lu cuma buat marah-marah ataupun lu dimarahin. Mulai saatnya lu mahamin, lu ajak pasangan lu. Kalau emang tetap nggak bisa, fix sudah tinggalin. Itu nggak bakal Udah. sehat. Jalan satu-satunya ya. Iya. Tapi masih ada cara. Lu ajak dia. Apa? Ketika emang udah toksik, udah terlanjur toksik tuh, omongan lu tuh nggak bakal didengar. Satu-satunya, lu jadi contoh dulu buat dia. Gak apa-apa lu pamer ibadah. Terus lu lagi nongkrong sama temen lu, Beb, gue lagi nongkrong nih sama teman-teman gue, cowok semua kok. Yang ini namanya ini, yang ini namanya ini, yang namanya ini. Lu tenang aja, nggak usah cemburu. Ini cowok semua kok. Gak bakal ada cewek abis ini. Ntar gue pulang jam 9. Ntar gue chat lagi jam 9. Oke, bye. Gitu. Oke. Jadi dia tenang. Kabarin dari sebelumnya. Dari situ tuh dia percaya bahwa kalau lu itu jujur sama dia. Ketika omongan lu udah dipercaya, mulai lu ajakin. Beb, tau nggak Beb, kalau kita kayak gini tuh kayaknya ngebosenin deh. Ini yuk kapan-kapan kita ini deh, kita liburan lah kemana gitu. Atau lu kosong nggak? Ada acara nggak minggu besok? Atau ada apa? Coba cek dulu acara-acara lu. Gue mau ngajakin lu ke ini gitu. Ya, sambil refreshing lah gitu. Kalau udah mulai bisa diajak, mulai tuh. Dan ini nih satu lagi nih. Ini ya, Apa ini tuh? tuh yang menurut gue ya. Dimulai dengan perkataan positif. Itu penting banget, bro. Contohnya gimana tuh? Contohnya nih ya. Ketika anak kecil nih dibilangin, yaudah kamu main sana, jangan nakal ya. Itu yang diingat sama dia, kata-kata nakal, karena itu kata negatif. Kalau kata Jadi positif, seharusnya oke, kamu main di sana ya sama teman-teman, baik-baik ya. Itu. oh, Jadi baik-baiknya itu yang bakal diingat. Teman-teman Ngerubah. sayang, merubah kata gitu ya. Iya, jadi ditanemin perkataan Oke. positif, bro. Terus Oke. jangan sampai ada perkataan mengancam. Kayak awas lu ya gitu. Wah, itu udah jangan. Itu hindarin.
itu Iya, bro. iya. Oke, jadi kesimpulannya nih buat teman-teman yang pengen ngehindarin toxic relationship, kita cuman butuh saling terbuka aja, terus pengertian, Yaps. sabar ya, sabar, sabar. terus jujur juga. Jujur Nah, benar. selalu positif. Nah, kalau udah nggak bisa, itu semua nggak bisa, jalan terakhir ya tinggalin, karena toxic relationship merusak mental dan masa depan. Iya. Iya benar. Oke. Karena durasi udah lumayan lama juga nih ya, jadi gue rasa cukup di sini obrolan kita. Thank you Iya boleh. Adam buat Iya sama-sama. Makasih waktunya. juga. Buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast obrolan ringan ini, gue juga ucapin thank you banget ke kalian. Dan jangan lupa kalau dirasa dari obrolan kita ada manfaatnya nih, bisa banget kalian bantu share ke teman-teman kalian yang ya kali aja mereka berada di titik ini atau toxic relationship ini. Dan siapa tahu dengan podcast ini bisa ngebantu teman-teman kalian gitu. Dan jangan lupa juga like jika dirasa kalian suka sama konten ini. Subscribe juga sekalian tombol notifnya untuk terus ikutin podcast-podcast dari Irama Asa. Dan kalau dirasa perlu, boleh juga tuh komen di bawah. Kalau misal ada yang pengen didiskusiin seputar topik ini, atau mungkin ada masukan-masukan juga buat konten-konten selanjutnya gitu. Dan yang terakhir nih, jangan lupa juga buat kalian yang pengen belajar seputar editing foto atau video ala-ala Instagramable gitu, atau ya sekedar pengen ngepoin si Azam ini, bisa banget follow IG Bu Azam ini yang ada di layar kalian, atau bisa nanti klik link di deskripsi bawah. Oke. Irama Asa, asa yang patah, mari kita iramakan bersama. Oke, thank you terima kasih. semua. Yuk.